Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bisnis Anda. Tentunya masih bersama saya Indah Fitri dan juga narasumber kita Ibu Yesi dari Yesi Dida Makrem. Wow, tadi kita sudah seru banget ya Bu Yesi, ngobrolin soal masa tercepat atau terlama ya proses pembuatan dari Yesi Dida ini. Bahkan tadi kita juga tahu macam-macam produknya dan juga harganya pemirsa. Nah kali ini aku tadi sempat dengar-dengar obrolan nih dari Ibu Yesi ya pemirsa, bahwa Yesi Dida Makrem ini selain produknya yang sudah dikenal di seluruh Indonesia, tapi juga memiliki prestasi yang lain nih. Boleh nih Bu Yesi di-spill ke pemirsa, itu prestasinya apa tuh? Alhamdulillah untuk 2021 kemarin Yesi Dida Makrem itu juara 1 untuk kategori craft di UMKM Beken untuk Kabupaten Bekasi. Wow, keren ya. Itu UMKM Beken itu memang event tahunan atau event bulanan gitu? Jadi sebenarnya baru ya bikin UMKM Beken itu. Karena melihat dari katanya sih daerah lain udah pernah bikin gitu, jadi terus kabupaten tuh bikin juga, jadi untuk apa sih biar semangat gitu ya UMKM-nya, itu jadi ada apa namanya UMKM Beken, gitu, Bekasi keren itu. Dan untuk kategori craftnya kita alhamdulillah menang juara 1. Juara 1 dari berapa peserta tuh? Sekitar 200-an. Wow, 200 itu krep semua gitu ya? Di bidang yang sama? Bagi-bagi. Jadi ada 200 UMKM yang ikut lomba UMKM Beken itu ya, dan Yesi Dida dapat kategori juara 1 di bagian krep gitu ya. Wah, keren banget ya. Itu kan berarti semakin dikenal nih Bu Yesi kan, si Yesi Dida ini. Kira-kira udah mulai ada nggak sih Bu Yesi orang yang tertarik nih pengen belajar untuk bikin handcraft ini, mungkin datang ke Bu Yesi, Bu saya mau belajar nih, dan Bu Yesi sendiri buka nggak sih pelatihan untuk anyaman seperti ini? Kalau untuk makrem biasanya kebanyakan ibu-ibu nih, ibu-ibu. Jadi berapa kali saya ngajarin ke arisan, biasanya arisan. Yes, ini dong ajarin dong ibu-ibu bikin makrem, karena sebenarnya kan kerajinan tangan kan deket sama dunianya ibu-ibu ya, gitu kan. Saya pengen ini nih apa namanya, pengen bikin makrem, ajarin dong ke ibu-ibu, dan biasanya sih lingkupnya masih ibu-ibu arisan gitu. Terus biasanya atau anak-anak sekolah. Biasanya kalau tetangga gitu, Mbak Yes, anak saya mau dong diajarin gitu kan, diajarin bikin makrem gitu. Biasanya kayak gitu sih. Berarti masih ini ya, kayak permintaan gitu, permintaan untuk mengajarkan. Tapi kalau dari memang khusus membuka pelatihan gitu, itu apakah sudah ada? Belum ya. Berarti masih kalau pengen ada yang mau belajar, ya udah dateng gitu, nanti akan diajarkan oleh Bu Yesi. Cuman kedepannya ada nggak keinginan Bu Yesi membuka kursus lah gitu, kursus menganyam gitu? Pengennya apa namanya buka juga gitu ya, karena saya yakin sebenarnya banyak orang yang penasaran bikinnya kayak gimana sih itu, kok kayaknya apa susah nggak sih gitu kan. Untuk yang suka kerajinan tangan sebenarnya makrem ini bisa dipelajari dan sangat mungkin, maksudnya setiap orang bisa aja sih bikin sendiri gitu. Jadi makanya pengennya makin banyak orang yang mau belajar gitu, mau belajar buat makrem. Untuk apa namanya, untuk sebenarnya untuk me time atau untuk ngisi ruang atau emang untuk menyalurkan hobi gitu. Iya, dan bisa juga untuk ini ya sih Kak, kayak tadi kan Bu Yesi buat healing ya. Healing juga kan kita bisa mengontrol emosi kita. Banyak orang katanya bisa ngontrol emosi lewat tadi menganyam ya kan, atau ada juga rajut ya Bu Yesi. Nah ini bisa menjadi salah satu cara nih. Tapi kalau ngomongin soal nama ya, biasanya kan kalau kita bikin brand itu, nama itu kan kita nggak sembarangan ya Bu Yesi, kita biasanya harus ada izin terlebih dahulu. Nah masalah perizinan dari Yesi Dida Makrem ini, apakah mendapatkan bantuan juga prosesnya dari pemerintah atau Bu Yesi sendiri yang mengurusinya? Kalau untuk perizinan kita udah punya NIB, dan kalau untuk HKI itu masih dalam proses ya, karena kemarin juga dari Dinkop udah mulai ayo Bu bikin lah gitu kan, bikin apa, daftarkan gitu ke HKI. Insya Allah sih segera, pengennya sih disegerakan gitu ya.
gitu. Iya benar. Mumpung dipermudah. Iya benar, dan juga mendapatkan dukungan. Iya. Jadi nanti kalau misalnya udah ada perizinan, udah lengkap lah perizinannya, Bu Yesi mau buka outlet dimanapun itu aman ya Bu Yesi. Tapi sekarang udah kepikiran nih, Bu Yesi pengen bikin outlet di mana aja nih kira-kira? Pengennya sih deket rumah gitu ya. Oke. Ya gitu. Terus pengennya sih kalau misalkan banyak dukungan tuh bisa buka di di tempat-tempat rame ya. Ya kayak mall misalnya biasa ya. Gitu. Iya benar. Memang biasanya kan memang di mall itu orang banyak banget yang nyari pernak-pernik juga gitu kan. Wah, mudah-mudahan nih secepatnya Yesi Dida Makram ini bisa ada lah di ruang publik yang ramai dan semakin dikenal. Tentunya kita sebagai warga Bekasi bangga juga nih Bu Yesi ya, UMKM-nya naik kelas gitu kan bahasanya. Wah, ini kan kita sudah membahas keunggulan lah gitu ya, keunggulan dari Yesi Dida Makram ini. Pasti di balik itu semua kan ada kisah suka dukanya nih Yesi, atau manis asinnya gitu, asemnya. Nah, apa sih selama menjalankan bisnis ini suka duka yang Bu Yesi rasakan? Biasanya sih kadang tuh karena ini kan produk handmade ya, jadi kita ngerjainnya tuh harus bener-bener kalau emang lagi moodnya bagus, hasilnya tuh pasti bagus. Jadi saya kalau setiap bikin makram, saya benerin dulu nih mood saya supaya produk yang saya selesai nanti itu emang bener-bener saya suka dan otomatis customer akan suka. Jadi sebenarnya ini sih kitanya sendiri, dari saya sendiri gitu harus gimana moodnya supaya bagus, jadi hasilnya tuh lebih bagus gitu. Terus kadang tuh waktu pengerjaan ya, kadang waktu pengerjaan yang suka ini karena kan ngerjainnya sambil ngurus bocah, sambil ngerjain kerjaan rumah gitu ya. Kadang pernah juga Mbak, saya pengennya 2 hari nih dikerjain karena pengennya kan untuk kado ulang tahun gitu kan. Nah itu pernah saya ngerjain sampai begadang waktu itu sampai tengah malam jam 1 atau jam 2 itu emang buat nyelesain satu produk itu, karena kata dia iya soalnya nih buat kado gitu kan, kado ulang tahun. Itu saya kebut sampai jam 1 atau jam 2 itu sampai selesai dan alhamdulillah kekejar. Alhamdulillah ya. Tentu kan kalau momen-momen seperti itu Bu Yesi, kita kadang kan pasti butuh motivasi ya, atau butuhlah orang yang bisa mendorong kita untuk bisa bangkit gitu. Nah, kalau dari Bu Yesi sendiri, siapa nih sosok yang memotivasi Bu Yesi untuk bisa terus bertahan? Alhamdulillah sih ya, dalam menjalankan usaha ini yang selalu mendukung saya tuh suami dan keluarga gitu ya. Jadi kadang suka suami ini kadang suka ikut ini loh, oh ini kayaknya kok kurang cantik ya warnanya gitu kan. Penasehat ya. Penasehat juga. Terus ini nih harusnya begini nih, harusnya. Kadang masukan dari suami, terus atau kadang saya mau ada bazar nih gitu. Itu suami bener-bener bantuin dari nganterin, masang-masang kayak masang-masang ini tuh suami bener-bener bantu banget gitu. Masya Allah, super sistemnya benar-benar orang terdekat ya Bu Yesi. Tapi memang aku salut banget deh kalau ngelihat seorang ibu rumah tangga selain fokus mengurus anaknya, keluarganya, tapi bisa juga mengembangkan usahanya, bahkan bisa memberdayakan tetangga-tetangga di sekitarnya Bu Yesi. Insya Allah semoga kita bisa terinspirasi ya pemirsa. Tentunya kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Itu kan tujuan kita ya Bu Yesi. Benar. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Yesi, kan Bu Yesi sudah mendapatkan support, dukungan penuh dari suami, bahkan motivasi juga dari suami ya Bu Yesi. Rencana kedepannya Bu Yesi dengan suami dan rekan-rekan untuk Yesi Dida ini apa? Pengennya tuh lebih ini ya, maksudnya pengennya kalau bisa sih lebih pasarnya tuh lebih luas lagi. Jadi nggak cuma di Indonesia aja, pengennya kalau bisa sih Yesi Dida Makram bisa go internasional. Amin. Doanya. Doa. Ditambah sekarang kan kita sudah masuk endemik ya Bu Yesi, kita sudah bisa berkegiatan seperti biasanya gitu. Mudah-mudahan sih aku yakin kalau misalnya banyak orang yang mendukung, terutama dari daerah sekitar nih mendukung, Bu Yesi pasti bisa go internasional. Amin. Nah, tapi
Tapi aku jadi keinget nih, ngomongin soal endemik. Dulu kan Bu Yesi bilang kan ini Yesidida Macrame ini terbentuk tahun 2019. 2020-nya kan kita pandemi nih ya Bu Yesi. Itu gimana distributornya atau mungkin penjualannya menurun-kah atau gimana tuh? Jadi ada yang unik dari Macrame ini justru. Jadi kalau misalkan biasanya usaha yang lain begitu pandemi langsung anjlok kan. Dan ternyata kalau Yesidida Macrame tuh enggak. Karena orang kebanyakan kan di rumah ya, ngelihatnya rumah lagi. Orang tuh jadi kepikiran, pengen rumahnya biar makin cantik gitu. Terus orang jadi lebih suka di rumah, jadi lebih suka dandanin rumah nih. Dan efeknya orang jadi lebih banyak nyari dekorasi rumah. Makanya jadinya Macrame di masa pandemi kemarin justru kita meningkat. Alhamdulillah. Jadi permintaannya tuh malah jadi lebih banyak gitu karena di rumah ya. Itu alhamdulillah. Malah jadi meningkat ya. Iya benar ya. Karena kan ini juga home decor dan orang di rumah aja. Otomatis orang tuh kadang bosan dengan suasana rumah yang begini-gini aja gitu ya. Makanya ini tepat sekali berarti ya. Walaupun tidak menduga mungkin waktu buat Yesidida Macrame ini bakalan ada pandemi seperti ini gitu kan. Tapi sekarang sudah bisa berkembang, ditambah juga udah endemik. Mudah-mudahan ini bisa semakin terdistribusi kemana-mana. Iya, Bu Yesi. Nah, dibalik dari kesuksesan Yesidida Macrame ini, Bu Yesi, pernah nggak sih ada hujatan orang-orang sekitar misalnya gitu yang bikin Bu Yesi mungkin ngerasa ngedown gitu? Itu pernah nggak Bu Yesi dengar? Sebenarnya tuh gitu ya. Awal bikin pun ya. Awal bikin tuh suka orang tuh pada bikin apaan sih kok kayaknya kayak kurang familiar gitu ya, maksudnya ngapain sih tali-tali gini emang laku ya dijual ya gitu. Awalnya sih pertama bikin begitu, cuma karena aku yakin prospeknya akan bagus gitu. Jadi mungkin kadang omongan orang tuh jadi bikin semangat aku. Jadi kalau misalkan bilang ini kayaknya produknya biasa aja gitu, sebenarnya jadi pengen buktiin ke diri sendiri kalau produk saya kalau yang dipandang sebelah mata sama orang, insya Allah malah lebih maju dan lebih bisa dikenal orang gitu. Betul. Bahkan Bu Yesi sekarang udah bisa membuktikan ya kan, orang udah banyak yang kenal gitu. Nah, terus kalau pemirsa pengen lebih kenal lagi juga seperti yang tadi kita bilang, bisa langsung lihat ke Instagramnya ya kan, @yesidida, atau pemirsa juga bisa langsung datang ke rumah Bu Yesi ya untuk lihat produk-produknya tadi, atau mungkin ada bazar-bazar biasanya event-event ya. Itu biasanya kalau kita mau update event-event yang ada Yesidida Macrame itu lewat mana Bu Yesi? Biasanya kalau ada bazar dari dinas koperasi gitu, insya Allah Yesidida Macrame akan selalu ikut. Gitu. Jadi kalau misalkan ada bazar-bazar UMKM, bisa nih dicari Yesidida Macrame biasanya ada di situ. Wah, pokoknya gampang banget kalau misalnya pemirsa pengen melihat produk-produk dari home decor ini atau pengen beli juga udah gampang ya, bahkan di marketplace manapun itu udah ada ya Bu Yesi. Nah, boleh nih sebelum kita menutup nih perbincangan kita pada hari ini Bu Yesi, bolehlah Indah minta pesan untuk seluruh pemirsa yang mungkin sekarang lagi bangun usaha tapi naik turun moodnya, atau mungkin pengen bangun usaha tapi belum berani. Nah, gimana biar bisa seberani Bu Yesi untuk memulai? Kalau untuk usaha gitu, saya sih lebih saran buat usaha yang emang kamu suka gitu. Biasanya dari yang kita suka itu jalannya malah lebih gampang. Kayak misalkan saya sukanya kerajinan tangan, saya seriusin dan alhamdulillah ada hasilnya gitu. Jadi buat kalian yang punya kesukaan apa sih sukanya untuk memulai usaha, coba cari dari yang kalian suka gitu. Jadi mulai dari yang kita suka ya. Iya benar. Kadang emang kita suka bingung sih Bu Yesi, kayak aku juga pengen memulai suatu usaha tuh bingung gitu mulai dari mana, atau kadang mikirin modalnya dari mana tuh ya Bu Yesi ya. Padahal mah tinggal lakuin dulu gitu ya. Suka. Mulai aja dulu. Ini kan jadinya pekerjaan saya sebagai crafter tuh, jadi pekerjaan saya yang paling menyenangkan adalah
hobi yang dibayar. Wah, benar-benar itu aku sering dengar juga, tapi emang benar pemirsa, hobi yang dibayar itu tuh benar-benar menyenangkan dan pasti kita melakukannya dengan hati yang lapang tentunya. Karena percuma kita melakukan pekerjaan yang sekiranya mendapatkan hasil yang besar, tapi kita merasa tertekan gitu ya, hati kita tidak lapang, itu nanti malah kita sendiri yang tidak merasa enak gitu. Nah, senang sekali ini kita udah dapat advice tadi dari Bu Yesi juga, terus kita udah mendengarkan kisah inspiratifnya, bahkan kita sudah membedah produk unggulannya nih yang pemirsa bisa lihat, dan mungkin inilah perbincangan terakhir kita hari ini Bu Yesi. Tapi senang sekali aku bisa bertemu secara langsung. Aku juga senang banget akhirnya ketemu Mbak Indah gitu. Wah, alhamdulillah ya. Dan aku bisa lebih tahu produk-produk dari Yesi Dida, karena waktu pas aku lihat itu hanya melihat produk seperti ininya aja Bu Yesi, karena di gambar juga banyaknya gantungan kunci kan. Tapi ternyata kita bisa custom, bahkan bisa apa ya, request lah pengen bikin karpet tadi bisa. Pokoknya tinggal hubungin aja Bu Yesinya. Jangan lupa mampir tadi ke Instagramnya ya Bu Yesi. Instagramnya @yesidida. Iya, @yesidida. Pokoknya gampang banget untuk dicari. Dan oke lah pemirsa, karena kita sudah selesai pembahasan hari ini, jadi ini saatnya saya dan Bu Yesi pamit undur diri pemirsa. Dan terima kasih karena telah bersama kami di program Bisnis Anda. Tentunya jangan sampai terlewat setiap episode terbaru dari Bisnis Anda dengan ragam kisah-kisah inspiratif dari pengusaha lainnya. Dan akhir kata, saya Indah Fitri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih pemirsa.